Halo teman-teman pelajar dan Bapak Ibu pendidik semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saat ini tuh kita lagi ngadepin penjahat global yang beneran nyata di depan mata, yaitu konsumsi berlebihan dan kerusakan ekosistem. Tapi tenang, kita punya satu senjata rahasia yang luar biasa kuat dan fleksibel banget ibarat tanah liat yang bisa kita bentuk. Senjata itu adalah pendidikan. Anggap aja agenda kita hari ini sebagai peta petualangan nih. Kita bakal ngelewatin 5 tahap, memahami senjata utama kita, ngelawan monster konsumsi berlebih, nyembuhin kerusakan bumi, ngehapus ketidakadilan sosial bareng-bareng, dan terakhir, ngubah rasa cemas jadi aksi nyata. Bagian 1. Senjata utama untuk perubahan global. Oke, mari kita langsung selami aja. Selama ini kan kita sering banget terjebak sama pandangan lama yang kaku. Pendidikan cuma dianggap sebagai cara buat transfer ilmu doang. Guru ngomong, murid nyatat, terus ya udah selesai. Padahal pandangan barunya tuh jauh lebih hidup dan dinamis. Coba bayangin, buku teks yang tadinya membosankan berubah jadi semacam jaringan aksi. Pendidikan sekarang ini diposisikan sebagai katalis utama buat ngubah perilaku, ngerombak sistem nilai, sampai ngebentuk kebijakan global. Keren banget kan? Dan konsep ini bukan cuma sekadar teori kosong aja loh. Kalau kita lihat dari teks fondasi aslinya, di situ ditegasin banget kalau pendidikan emang punya peran sentral yang luar biasa penting buat ngatasin berbagai krisis global. Ini jadi alasan fundamental kenapa sistem pendidikan kita tuh benar-benar harus bertransformasi sekarang juga. Bagian 2. Lawan konsumsi berlebih. Nah, kita naik nih ke level berikutnya. Musuh besar kita saat ini adalah budaya konsumtif akut yang didorong sama kapitalisme modern. Untuk ngelawannya, strategi pertama kita adalah literasi konsumen kritis. Artinya, kurikulum di sekolah tuh harus ngajarin teman-teman pelajar buat kritis dan banyak nanya. Jangan cuma pakai barangnya aja, tapi biasain nanya, ini barang asalnya dari mana sih? Siapa yang bikin? Terus kalau nanti dibuang dampaknya ke lingkungan kayak gimana? Ini skill yang wajib banget dimiliki di abad 21 ini. Terus, buat ngubah sistem ekonomi kita yang boros ini jadi ekonomi sirkular, sekolah dan kampus, apalagi di pendidikan tinggi dan vokasi, bisa mulai nerapin urutan 5R ini secara langsung. Mulai dari menolak atau refuse, barang-barang yang emang nggak perlu, terus kurangi atau reduce, pakai lagi atau reuse, perbaiki atau repair, dan opsi terakhirnya baru daur ulang alias recycle. Kebayangkan, kalau dari sekarang kita udah terbiasa sama prinsip ini, generasi masa depan pasti bisa nyiptain produk yang jauh lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Di sini, pendidikan juga punya tugas berat buat merombak arti kata kesejahteraan atau kesuksesan. Kita harus geser mindset dari sekedar memiliki barang atau numpuk kekayaan materi menjadi sosok yang peduli sama kualitas hidup dan keberlanjutan. Sukses itu bukan lagi diukur dari seberapa banyak barang mewah yang kamu punya, tapi seberapa selaras hidupmu dengan kelestarian bumi. Masuk ke bagian 3, sembuhkan bumi dari degradasi lingkungan. Pendidikan ekologis tuh mutlak nggak boleh cuma berhenti di dalam ruang kelas, apalagi cuma nyuruh siswa ngafalin proses fotosintesis. Kita butuh yang namanya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kita harus paham betul apa sih hubungan antara tindakan kita sehari-hari sama kesehatan bumi ini. Makanya, sains tentang krisis iklim harus diajarin secara jujur dan aplikatif. Tujuannya apa? Ya pastinya biar kita bisa melahirkan inovator-inovator muda yang jago bikin teknologi hijau, energi terbarukan, dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Jadi, poin krusialnya bawa siswanya keluar kelas. Ini yang sering disebut sebagai place-based learning. Ajak teman-teman pelajar buat berinteraksi langsung sama hutan, sungai, atau pantai di sekitar mereka. Begitu mereka nyentuh dan ngerasain langsung alamnya, rasa cinta itu bakal tumbuh dengan sendirinya. Sensitivitas mereka terhadap kerusakan lingkungan bakal naik drastis. Sederhananya gini, kita kan nggak mungkin benar-benar melindungi sesuatu yang nggak kita cintai, betul nggak? Bagian 4. Hapus ketidakadilan sosial bersama-sama. Mari kita lanjut ke medan pertempuran berikutnya. Pernah kepikiran nggak, apakah kerusakan lingkungan dan kemiskinan itu saling berkaitan? Jawabannya, sangat berkaitan. Kerusakan alam dan ketidakadilan sosial itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Kalau ada bencana ekologis, coba tebak siapa yang paling menderita. Pastinya masyarakat marginal dan kelompok miskin yang seringkali suaranya nggak pernah didengar. Inilah yang disebut dengan ketidakadilan lingkungan. Di situasi inilah pendidikan harus maju sebagai penyetara sosial yang paling ampuh buat mutus rantai kemiskinan antar generasi. Lewat pendekatan pedagogi kritis, pendidikan itu tujuannya bukan buat nundukin orang, tapi justru ngebebasin dan ngeberdayain mereka yang selama ini terpinggirkan.
Kita harus pastiin ada akses yang setara buat anak perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan teman-teman kita di pedesaan. Ditambah lagi, lewat pendidikan kewarganegaraan global, kita bisa nanamkan rasa empati dan pemahaman soal hak asasi manusia sejak dini. Dan akhirnya, bagian 5, mengubah kecemasan menjadi aksi. Kita sampai nih di puncak sesi eksplorasi kita. Gimana caranya kita mewujudkan semua ide brilian tadi? Harus ada transformasi total. Coba bayangin ironi yang satu ini. Seorang guru lagi semangat-semangatnya ngajarin soal konsumsi yang bertanggung jawab di kelas. Tapi pas jam istirahat, kantin sekolahnya masih penuh sama tumpukan plastik sekali pakai. Atau ngajarin hemat energi, tapi listrik sekolah nyala terus nggak keruan. Kontradiksi kayak gini harus dihentikan lewat pendekatan seluruh sekolah. Artinya, mulai dari operasional, etos kerja, sampai kurikulumnya harus 100% sejalan sama nilai keberlanjutan. Nggak bisa setengah-setengah. Wajar banget kalau banyak anak muda sekarang yang ngerasain eco-anxiety, alias kecemasan yang berlebihan, mikirin masa depan bumi yang makin nggak pasti. Nah, disinilah pendidikan harus hadir buat ngubah rasa takut itu jadi eco-agency, yaitu kekuatan dan keberanian untuk bertindak. Gimana caranya? Lewat pembelajaran berbasis proyek. Biarin siswa turun tangan langsung, entah itu bikin kampanye pilah sampah, bangun kebun di sekolah, atau advokasi kebijakan di lingkungan sekitar. Ubah kecemasan itu jadi amunisi buat bikin perubahan. Mengutip pesan penting dari materi sumber kita, kalau pendidikan nggak bertransformasi secara menyeluruh, target-target pembangunan berkelanjutan yang udah disusun sedemikian rupa, itu cuma bakal jadi angan-angan kosong di atas kertas. Kita butuh aksi nyata. Dan itu harus dimulai dari sekolah. Pada akhirnya, ini dia inti dari semuanya. Pendidikan bukan sekedar nyuruh kita baca buku soal bumi yang lagi rusak. Lebih dari itu, pendidikan adalah ruang di mana kita belajar untuk mampu berpikir secara sistemik, merasa secara empatik, dan bertindak secara etis. Kalau kita bisa wujudin 3 hal ini aja di setiap sekolah, wah, ini bakal jadi kemenangan besar banget buat masa depan kita semua. Nah, setelah kita bedah materi yang ngebuka mata ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Bapak Ibu pendidik dan teman-teman pelajar sekalian. Apa aksi pertama yang bakal kalian lakuin besok di sekolah? Nggak perlu muluk-muluk, mulai aja dari langkah kecil. Yuk, sama-sama kita ciptain perubahan global dari ruang kelas kita sendiri. Terima kasih udah nemenin sesi kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.